Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska, mahasiswa Politeknik Negeri Sambas dari program studi Manajemen Informatika semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan coding program dan juga demonstrasi aplikasi pencatatan Apotek Yakin Pharma. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan kelas diagramnya. Di sini ada tabel karyawan dengan objeknya ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Kemudian metodenya ada create, read, update, delete, get all, get by ID, print, dan reset auto increment. Kemudian ada pemasok dengan objek ID pemasok, nama pemasok, alamat, nomor telepon, email. Untuk metodenya sama. Kemudian ada tabel pembelian dengan objeknya ID pembelian, ID pemasok, tanggal pembelian, total pembelian, keterangan. Ini berelasi dengan tabel pemasok. Kemudian ada obat. Objeknya ada ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Berelasi dengan detail penjualan. Kemudian ada tabel detail penjualan dengan objek ID detail, ID penjualan, ID obat, jumlah subtotal. Untuk metodenya sama. Kemudian ada tabel penjualan, ID penjualan, tanggal penjualan, total penjualan, nama kasir, keterangan. Berelasi dengan tabel detail penjualan. Selanjutnya kita ke codingan. Nah, di sini ada folder aksi, CSS, image, model, views. Untuk yang pertama db.php. Di sini membuat kelas database untuk menangani koneksi ke database. Nama kelasnya database, dengan propertinya ada host, user, password, database, dan connection. Untuk nama databasenya Apotek Yakin Pharma. Kemudian ada konstruktor class, yaitu public function construct, membuat koneksi ke database menggunakan MySQLi. Kemudian ada method untuk mengembalikan objek koneksi agar bisa digunakan di kelas lain, yaitu get connection. Selanjutnya untuk login. Sini codingan login, ada session start untuk memulai sesi, kemudian include db.php ini untuk mengkoneksikan ke database tadi, kemudian include model user, ini mengambil dari kelas user yang ada di folder models, membuat objek database dan mendapatkan koneksi new database. Kemudian untuk method proses login, validasi input, akan menampilkan username dan password harus diisi jika kosong. Dan jika username dan password benar, maka akan mengarahkan ke dashboard.php. Jika gagal atau salah, maka akan ada pesan error. Ini menampilkan halaman login form. Halaman login form ini berada di folder views. Selanjutnya ada register. Sini. Ini untuk menyambungkan ke file db.php. Selanjutnya kita ke folder views. Di folder views ada dashboard view. Tadi di models ada user. Untuk kelas user ini dengan metodenya ada untuk login tadi seperti yang sudah dijelaskan, dan metode untuk registrasi. Ini di dashboard view. Ini untuk mengikut file koneksi ke db.php. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh satu tabel, yaitu di tabel obat. Nah, memuat file koneksi database db.php. Ini karena dia berada di satu tingkat di atas folder. Kemudian definisikan kelas, yaitu kelas obat. Kemudian konstruktornya. Kemudian ada metode untuk menampilkan ataupun mengambil semua data dari tabel obat. Kemudian ada metode untuk menambahkan data baru ataupun metode tambah data. Selanjutnya ada metode untuk mengambil data.
metode untuk update ataupun untuk edit, dan metode untuk menghapus berdasarkan ID. Ini selanjutnya ada metode untuk mereset auto increment. Nah, di sini ini adalah metode-metodenya. Selanjutnya kita ke formnya. Form tambah obat. Nah, ini membuat file model obat yang berisi kelas untuk menangani data obat. Ini tadi berada di folder models yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini untuk codingannya. Form menambahkan, maka dia akan diproses di folder aksi, bagian proses tambah obat. Ini bagian tabelnya ataupun formnya. Kemudian form edit obat. Ini sama, memuat file model obat agar bisa digunakan di kelas, yaitu berada di folder models. Kemudian di sini, jika ID tidak dikirim maka akan kembali ke halaman daftar obat. Ini untuk codingannya, codingan formnya. Selanjutnya kita ke aksi. Nah, di sini ada proses edit, proses hapus, dan proses tambah. Tadi untuk tabel obat. Kita lihat untuk proses tambah. Nah, di sini yang pertama memuat file model obat agar kelas obat bisa digunakan. Sama di folder models.php. Kemudian mengecek apakah request yang masuk adalah post. Mengambil data. Ini sesuai dengan field yang ada di tabel. Kemudian membuat objek dari kelas obat. Memanggil metode tambah untuk menambah data obat ke database. Ini tadi yang ada di sini. Metode tambah obat. Nah, di sini apabila berhasil maka dia akan bertambah ke halaman tampilkan obat. Selanjutnya kita ke edit obat. Nah, di sini sama, membuat file model obat PHP agar kelas obat bisa digunakan. Ada di folder models obat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ini untuk mengecek apakah request yang masuk adalah form dikirim. Ini sama untuk mengambil dan mengubah. Ini sama untuk membuat objek dari kelas obat. Ini memanggil metode edit yang sudah ada di folder models obat di sini. Ini metode edit. Ini. Selanjutnya, nah, jika berhasil diedit maka akan menampilkan ke halaman tampilkan obat.php. Selanjutnya hapus obat.php. Ini sama, memuat file model obat agar kelas bisa digunakan. Kemudian mengecek apakah parameter ID tersedia. Membuat objek, memanggil metode hapus yang sudah ada di obat tadi. Baik, jika sudah terhapus maka dia akan tersimpan di dashboard view dan juga tampilkan obat. Ini file tampilkan obat. Nah, di sini muat file dari models obat.php. Nah, akan tampil di sini. Ada tombolnya juga. Kemudian ini untuk print obat. Ini memuat file db.php dan model obat.php. Mengambil semua data, get all tadi, metode yang sudah kita definisikan di obat.php. Baik, selanjutnya kita ke demonstrasi aplikasi. Nah, ini ada tampilan landing page dari Apotek Yakin Pharma. Di sini ada home, obat, kontak, login. Coba kita login, kita klik sini. Login. Ya, di sini sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun saya dengan username Ariska dan passwordnya 1234. Kita coba login. Nah, berhasil masuk ke dashboard ya.
Ini ada menu dashboard, data obat, data detail penjualan, karyawan, pemasok, pembelian, penjualan, dan logout. Kita klik logout, nah maka dia akan kembali halaman login. Selanjutnya kita coba untuk CRUD 1 tabel. Kita beri contoh tabel obat. Kita tambah obat Bodrex, obat kapsul, stoknya 5, harganya 10. Kita tambah, nah maka Bodrex bertambah ya. Sini ada data bahasa ditambahkan. Kemudian kita edit, stoknya jadi 6. Simpan perubahan. Nah sudah berubah ya. Apakah masuk? Kita coba lihat di data obat. Sedikit lama loadingnya. Selanjutnya coba kita hapus yang ini. Hapus. Oke, data berhasil dihapus ya. Masih loading. Kita kembali ke dashboard. Selanjutnya kita coba untuk cari Bodrex. Kita cari. Nah, maka muncul Bodrex saja. Kemudian kita print data obat. Nah, bisa ya. Kita print. Namanya bisa. Data obat. Kita save. Sudah ada data obat satu saja karena sebelumnya saya sudah mencobanya. Sudah tersimpan. Sudah bisa semua ya. Selanjutnya untuk tabel yang lain saya percepat saja.